itu mungkin yang harus kita pelajari. Bahas dulu dari judul. Jadi di dalam judul biasanya ya, itu tentunya ada judulnya, itu kita sebut bagian kepala ya, head body-nya ya. Jadi isinya biasanya ada nama penulis ya. Nah, nama penulisnya ada penulis pertama, first author, penulis kedua, co-author, dan corresponding author, dan yang berikutnya adalah corresponding author dan lain sebagainya, kedua, ketiga, keempat ya. Nah, apa sih yang membedakan penulis pertama dan penulis kedua? Jadi nama yang ditulis yang pertama ya, itu berarti dianggap atau poinnya yang paling besar dalam dalam pekerjaan kontribusinya ya. Seperti itu kalau dalam jurnal ilmiah atau artikel ilmiah. Pokoknya nama yang pertama itu adalah paling besar kontribusinya dalam jurnal itu atau penelitian itu. Dan kedua, ketiga itu pendukung ya, pendukung dalam percobaan atau penelitian yang ditulis dalam artikel ilmiah tersebut. Oke, kemudian ada afiliasi penulis ya. Afiliasi itu bagi dari mana institusinya ya. Kemudian mungkin juga ditambahkan mungkin emailnya ya, kalau ada afiliasi dan institusi, afiliasi institusi ya. Kemudian email ya. Oke, kemudian ada abstrak ya. Jadi bagaimana isi abstrak itu harus seperti apa ya. Kemudian kata kunci atau keyword. Nah, ini kita sebut dari bagian kepala ya, bagian kepala dari sebuah jurnal. Kemudian selanjutnya ada pendahuluan ya, itu kita sebut batang dari jurnal yang batang tubuh dari jurnal artikelnya. Kemudian ada metode, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan dan saran, kita sebut batang tubuh dari jurnal tersebut. Jadi tadi adalah bagian kepala sampai kata kunci, abstrak kunci. Nah, yang batang tubuhnya itu adalah masuk di introduksi atau pendahuluan, kemudian metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Dan bagian kaki yang biasanya paling akhir adalah acknowledgement atau ucapan terima kasih, dan references-nya atau daftar pustakanya. Oke, sekarang kita bahas isinya judul artikel. Bagaimana sebaiknya kita menulis judul yang baik ya. Nah, judul hendaknya menarik, informatif, dan ringkas. Tidak terlalu panjang dan tidak juga terlalu pendek. Biasanya di template dari publisher itu menentukan ya, misalnya harus 20 kata saja. Kalau tidak ada, kita sudah menentukan bahwa range-nya itu antara 5 sampai 14 kata ya. Tidak terlalu pendek dan juga tidak terlalu panjang. Intinya adalah bagaimana mengungkapkan ide atau kontribusi ilmiah yang kita lakukan di penelitian yang kita tuangkan di dalam artikel tersebut. Kemudian judul hendaknya tidak terlalu ambisius atau bombastis ya. Jadi tidak terlalu ambisius, bombastis ya, sehingga sangat menarik perhatian, namun ternyata tidak didukung oleh si artikel. Maksudnya gini, jadi biasa kita harus sinkronkan antara apa yang kita lakukan dari penelitian yang kita sudah lakukan itu kita tuangkan dalam judul, itu harus sesuai. Jangan sampai judul itu terlalu berlebihan overkey, ternyata hasil yang didapatkan tidak sesuai. Nah, itu juga biasanya jurnal seperti ini di reject, atau bisa jadi dia revisinya mayor ya, terlalu banyak revisinya karena tidak sesuai dengan judul dengan hasil yang didapatkan. Selanjutnya, judul hendaknya mengandung kata-kata kunci dari masalah atau objek yang dibahas dalam artikel. Nah, itu tadi di dalam judul harus dituangkan objeknya, atau biasa juga metode yang kita gunakan ya, atau masalah yang kita mau clearkan atau kita mau selesaikan atau mencari solusi dari masalah tersebut. Itu biasanya kita munculkan ada di dalam judulnya. Berikutnya, sedapat mungkin hindari kata penghubung dan penyebutan objek ya. Sedapat mungkin, tapi ini tidak dilarang, tapi boleh ya, sedapat mungkin ya. Misalnya kata penghubungnya karena ya, walaupun, nah itu. Kalau kata penghubung kayak dan, boleh ya, pada, boleh. Nah, jadi ada beberapa mungkin kata penghubung yang tidak harus atau tidak, sebaiknya jangan digunakan di judulnya. Kemudian hindari penggunaan singkatan, rumus, dan rujukan dalam judul ya. Jadi singkatan ya, kalau singkatannya dikenal orang umum boleh ya, tapi kalau singkatannya tidak dikenal atau singkatan dibuat-buat itu sebenarnya jangan ya.
rumus juga di judul jangan ya, atau rujukan dalam judul ya. Nah, contoh misal judulnya Analysis of Effects of Zakat Collecting Institutions Service Quality on Zakis Loyalty. Ya, ini salah satu judul ya. Kemudian ada Problem, Solution, and Strategies for Wakaf in Indonesia. Ini kalau bahasa Inggris ya, internasional jurnalnya. Kemudian ada judul juga yang mungkin bahasa Indonesia, Peran Generasi Muda berumur 15-20 tahun dengan tingkat pendidikan sekolah menengah sedang berkontinggi dalam Konferensi Arab Botabek ya. Kalau misalnya di bidang kita teknik ya, misalnya rancang bangun, deteksi alat namanya deteksi wajah ganteng dan jelek menggunakan algoritma Hardcascade, contoh seperti itu ya. Oke. Selanjutnya nama penulis artikel tulis tanpa gelar akademik ya, ini juga ya, jangan sampai kita menulis jurnal ya, itu ada ada ininya, ada titelnya ya. Nah, itu sebaiknya jangan dipakai, jangan dimasukkan ya. Jadi pure namanya saja ya. Kemudian jika penulis lebih dari satu orang dan berasal dari kelompok berbeda, maka semua nama dicantumkan dengan memberikan tanda subscript angka mulai dari 1 pada akhir nama penulis secara berurutan. Nah, ini juga diberi superscript ya. Superscript itu kayak angka 1, 2, 3 pada setiap nama kalau institusi yang berbeda, baik itu afiliasinya dan emailnya ya, seperti itu. Kemudian para penulis hendaknya hanya orang yang benar-benar berprestasi dalam penelitian. Nah, ini etika ya. Dalam etika kita menulis siapa yang membuat artikel ini adalah orang yang seharusnya harus yang sudah atau yang berprestasi saja dalam penelitian tersebut ya. Tidak hanya numpang nama ya. Itu. Contoh seperti ini ya. Jadi ini ada judulnya ya. Nah, judul misalnya bisa atas bisa bawah ya. Ini an optimized NRCC method based on GeoNet and ROI align for welding detection in remote sensing images. Nah, ini judulnya ya. Dalam bahasa Inggris mungkin ya. Kemudian di sini tadi ada nama. Nah, ini superscript ya, angka 1 ya. 1. Ini juga angka 2. Berarti ini superscript nanti kalau seperti ini. Tumbai, Yumpang ini satu kampus ya, satu instansi atau satu afiliasi. Kalau ada 2 ini berarti satu kampus atau afiliasi. Ini angka 1 berarti satu afiliasi ya, seperti itu. Kalau contohnya misalnya kita masuk di jurnal elektrika ya, jadi di Politeknik itu ada jurnal ya, jurnal elektrika ini juga jurnal terakreditasi. Nah, ini juga banyak kelas kalian di sini yang yang mengumpulkan atau membuat jurnal, mensubmit ya. Nah, contoh ini ya. Jadi contoh judul rancang bangun sistem manajemen kompetensi ilmiah berbasis web ya. Ini kita sudah tahu bahwa ini akan membuat sistem manajemen ya dengan berbasis web. Nah, itu nanti isinya kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau satu nama tidak usah pakai superscript ya, angka 1 di atasnya 2 ya. Tapi kalau dia pakai 2 nama ya, 2 penulis, maka kita pakai superscript. Dan ingat bahwa biasanya kalau satu afiliasi ya, atau institusi ya, kita hanya menuliskan satu kode saja ya, seperti itu. Atau bisa juga dari template paper ya, memberikan panduan bahwa kalau ada nama itu ditulis misalnya ini 1 berarti dia penulis 1, kalau misalnya di sini 2 berarti dia penulis 2 ya. Jadi tergantung dari bagaimana template sebuah jurnal ya. Ini juga masih 1 ya, ntar dari penulisnya yang banyak mana ya. Nah, ini contoh. Nah, ini seperti ini ya. Jadi nah ini. Jadi ada angka 1 berarti dia penulis pertama ya. Angka 2 berarti penulis kedua.
angka 3 berarti penulis ketiga ya. Kemudian afiliasinya karena dia hanya satu tempat ya, berarti dia Politeknik Elektro, Politeknik Ujung Pandang. Ini sama soalnya berarti ya. Nah, tapi yang membedakan nanti adalah sesuai dengan emailnya ya. Jadi angka 1 ini menunjuk bahwa Pak Ahmad Rosid ini emailnya ini. Kemudian angka 2 emailnya itu Muhammad Rajab, ya, angka 3 ini emailnya Pak Nirwan ya. Seperti itu. Oke, itu untuk bagian judul ya. Judul dan penulisan atau cara menulis nama penulis ya di dalam artikelnya. Selanjutnya ada abstrak ya. Nah, ingat abstrak di bagian awal ya, itu secara ringkas ya. Jadi dibuat secara ringkas. Biasanya isinya itu meliputi latar belakang masalah ya. Jadi di abstrak. Jadi di abstrak ini kita bahas sebenarnya dulu dari di awal dulu. Biasanya kita monolognya ya. Monolognya misalnya energi matahari merupakan sumber penghidupan. Kemudian ini, namun hal ini jarang disadari. Nah, namun ini sudah dijelaskan bahwa pasti ini riset problemnya, pasti ini permasalahannya ya. Jadi ini adalah kesimpulan permasalahannya apa ya. Namun hal ini jarang disadari fungsi dan manfaat matahari yang besar. Jadi ini permasalahannya. Permasalahannya adalah fungsi matahari jarang dimanfaatkan ya. Kemudian ini isinya lagi di berikutnya tujuannya ya, tujuan penelitian ya. Jadi di abstrak sebaiknya ditulis apa tujuan penelitian ini. Nah, ini penelitian ini bertujuan untuk merancang. Nah, seperti ini ya. Ini adalah tujuan dari tujuan dari jurnal ini ya. Penelitian ini bertujuan untuk merancang smart house dengan menggunakan pabrik listrik tenaga surya PLTS. Oke, seperti itu. Oke, nah, kemudian selanjutnya isinya berikutnya apalagi tadi metode ya. Nah, metode penelitian jangan lupa, metode penelitian itu metode rancang bangun. Misalnya dia menggunakan algoritma Ars Cascade ya untuk deteksi wajah. Maka itu disebutkan bahwa pada penelitian ini menggunakan metode Ars Cascade ya. Oke. Nah, ini metodenya dia perancangan perangkat keras dan perancangan perangkat lunak. Nah, sebenarnya ini masih kurang ya. Ini kalau saya lihat abstrak ini masih kurang. Metodenya belum diungkapkan, perangkat kerasnya pakai apa, perancangan perangkat lunaknya pakai apa. Ya, harusnya disebutkan. Oke. Oh, ini di bawah sudah sih. Ini ada. Jadi isinya ini ada sensor ya. Sensor rintik hujan, sensor. Nah, ini juga bisa dikatakan sebagai metode ya, metode perancangan. Oke, kemudian apalagi maksimal 200 kata ya. Ada juga 100, ada juga 300 dalam satu paragraf. Nah, ingat bahwa kita membuat jurnal itu biasakan kita buat dalam satu paragraf ya. Jangan kita buat 2 paragraf ya. Jadi biasanya dimaksimalkan katanya, jangan terlalu melebihi ya, melebihi dari template ya. Biasanya memang misalnya 200 atau 300, paling banyak 300. Jadi abstrak itu hanya berupa ringkasan ya, isinya adalah berupa tujuan, metode, dan ringkasan penelitiannya. Oke, kemudian spasi juga ya, biasanya hanya spasinya 1 ya, jadi dia rapat memang. Kemudian kata kunci ya, jadi di sini biasanya kita pakai kata kunci, keywordsnya. Jadi kata kunci di sini adalah kata kunci bukan yang ada di pendahuluan, di mana lagi, di pustaka, tapi kata kunci di sini adalah kata kunci yang ada di abstrak ya. Jadi keywordnya kata kunci itu kita ambil yang ada di abstrak, bukan yang ada di pendahuluan, kemudian di tunjuk pustaka ya. Misalnya PLTS ya, PLTS ini ada di sini ya, ini PLTS. Oke. Kemudian Arduino Mega memang ada di sini ya. Oke. Jadi terus untuk katanya ini ya, ini bisa
paling banyak ini 3 ya. Kalau misalnya Arduino Mega, misalnya lagi Solar Charge Control ini boleh. Tapi kalau terlalu banyak misalnya 4 kata Solar Charge Control, misalnya matahari, nah itu jadikan itu kayak jadi satu paragraf. Paling banyak 3 kata ya. Dalam ini koma, kemudian ada Mega ini 2 kata, ini paling 1 kata. Dan maksimalnya ini minimal 5. Ini kan baru 1, 2, 3 ya. Ini belum. Sebenarnya ini belum keywordnya masih kurang. Keywordnya harus minimal itu 5 ya. Minimal 5. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan dulu untuk judul, kemudian abstrak, dan keyword. Silakan yang mau bertanya sebelum saya lanjut. Cukup paham? Halo? Paham sih semua? Iya Pak, oke. Baik ya, kita lanjut sekarang. Berikutnya di pendahuluan. Nah, ini juga penting. Nah, pada saat kita menulis pendahuluan, ya, ini ingat bahwa ini ada anatominya atau bagaimana filosofi menulis pendahuluan atau latar belakang ya. Jadi tidak hanya ditulis, kan rata-rata mahasiswa gitu ya, isi pendahuluannya hanya penjelasan saja, ya, penjelasan energi adalah begini dan terlalu umum. Biasanya seperti itu kalau mahasiswa, terlalu umum dan tidak membahas riset atau permasalahan di dalam pendahuluan. Padahal isi pendahuluan itu harus mungkin. Kemudian berikutnya adalah permasalahannya apa ya. Kemudian mungkin kita bahas penelitian atau riset dilakukan sebelumnya dan apa yang kita mau tambahkan atau inovasikan kalau ada ya, seperti itu. Nah, jadi di latar belakang analisis situasi, jadi fenomenanya apa atau permasalahannya apa ya, seperti itu isinya. Kemudian selanjutnya harus ada state of the art. Nah, ini yang penting dalam jurnal atau dalam proposal juga ada ya. State of the art itu artinya bukan hanya sekedar tinjauan pustaka ya. Misalnya tinjauan pustakanya machine learning, dibahas machine learning adalah ini. Itu tidak hanya seperti itu ya. Jadi state of the art itu harus ada referensi ilmiahnya dari mana kita ambil, referensinya dari mana ya. Dan state of the art itu harus berhubungan dengan riset yang kita kerjakan ya, permasalahan yang kita akan kerjakan. Jangan sampai misalnya kita ambil machine learning state of the art-nya ya, yang berhubungan dengan misalnya computer vision ya, kita ambil itu oke. Tapi kalau kita ambil state of the art machine learning yang berhubungan dengan mungkin jaringan ya, atau misalnya sensor IoT, itu kan belum tidak berhubungan dengan ini kita apa namanya yang kita mau kerjakan ya. Ya seperti itu. Jadi harus mencari mungkin machine learning yang menceritakan tentang komputer visi atau fisik komputer atau image processing, sehingga setiap kita lebih meyakinkan ya, seperti itu. Permasalahan ya, itu tadi research problem ya. Jadi permasalahan penelitiannya apa? Jadi harus ada masalah dulu. Masalahnya apa ya? Kita identifikasi. Misalnya kayak kemarin tugasnya atau UTS-nya praktikum. Masalahnya adalah bagaimana menentukan daging halal dan tidak halal. Itu kan masalah ya. Karena selama ini masyarakat tidak bisa melihat mana daging halal dan tidak halal. Itu salah satu masalah ya. Sehingga kita harus menyelesaikannya dengan menawarkan sesuatu atau bagaimana kita menerapkan sesuatu teknologi yang bisa mengatasi permasalahan kita ya, seperti itu. Nah, itulah tertuang di dalam tujuan. Jadi isi tujuan adalah bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Biasanya kalau di permasalahan ya, misalnya bagaimana merancang bangun visi komputer itu menentukan makanan halal tidak halal, maka tujuannya adalah untuk membuat alat mendeteksi daging halal dan tidak halal menggunakan computer vision. Itu tujuannya. Jadi tujuan itu adalah menyelesaikan masalah. Jadi jangan masalahnya apa, tujuannya apa ya, jangan sampai seperti itu. Di konten bunyinya, redaksinya biasanya hampir sama. Kemudian nilai pentingnya apa, manfaat dan urgensi penelitian. Nah, ini juga penting ya.
Selalu kita membuat sesuatu itu pentingnya apa sih? Ya, jangan sampai tidak penting. Hanya kita saja mementing-mentingkan ya, padahal itu tidak penting ya. Ini hipotesis jika ada. Hipotesis ini adalah kesimpulan sementara jika perlu, tapi kalau tidak ada tidak apa-apa ya. Oke, state of art ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa harus kita mencari tingkat kebaruan. Nah, ini juga penting ya. Kita mencari referensi sesuatu misalnya yang berhubungan dengan penelitian kita itu kalau bisa terupdate ya. Jangan sampai penelitian kita yang kita mau buat itu jangan sampai sudah dilakukan 20 tahun lalu. Nah, itu bisa jadi nanti kalau Anda submit di jurnal ya, itu akan ditolak karena itu sudah dilakukan 20 tahun lalu dan tidak terupdate. Ya, sudah kadaluarsa istilahnya ya. Ada metode atau penelitian terbaru tentang hal itu yang mungkin lebih bagus daripada yang kita mau kerjakan. Nah, oke, itu ya. Ya, ini tadi kemudian gunakan 75% rujukan bersumber dari jurnal internasional ya. Ini yang penting juga. Jadi biasanya kalau kita lihat di daftar pustakanya ya, seperti kayak PKM itu ya, kalau Anda bikin PKM, kalau daftar pustakanya itu rata-rata dari jurnal internasional, itu meyakinkan Kim reviewer bahwa sumbernya terupdate ya. Dan kalau bisa tahunnya ya, tahunnya bisa kalau bisa 5 tahun ke belakang atau paling lama 10 tahun ke belakang. Jadi kalau tahun 2022 jadi 2022 berarti 2010 itu mah sudah lama kadaluarsa ya. Kalau 2012, 13 oke lah, itu masih 10 tahun belakang. 2015 kalau bisa cari ya 2021, 2020, 2019 ya, itu ya untuk referensinya. Nah, apakah menentukan novelty hal yang baru? Nah, ini juga apakah kita membuat penelitian atau nantinya kalau kita mau masukkan di jurnal dari hasil penelitian kita, apakah sesuatu yang kita temukan hal yang baru? Nah, itu tadi ada tingkatannya ya. Jadi jurnal itu ada tingkatannya, ada jurnal kalau di nasional itu ada namanya Sinta 1, Sinta 2, 3 sampai 6. Nah, itu kita lihat novelty kita, apakah yang kita lakukan ini hal yang baru atau hanya hal yang sudah dilakukan orang ya. Kemudian kita ulangi lagi. Nah, itu dikategorikan baru apa tidak. Nah, itu ya penting di situ. Kalau kita misalnya begini di kampus, misalnya di UNAS itu ada yang sudah membuat misalnya alat deteksi daging halal dan non halal. Kemudian di kampus kita itu belum ada yang buat seperti itu. Contohnya senior kita belum pernah ada buat. Kemudian kita buat ya penelitian seperti itu atau tugas akhir nanti seperti itu untuk kita masukkan nanti di artikel ilmiah atau di jurnal. Nah, apakah ini plagiat? Plagiat itu artinya mencontek yang sudah ada. Kalau untuk tingkatan D4 S1 ya itu boleh, karena D4 S1 itu adalah bagaimana menerapkan riset atau menerapkan konsep atau teori yang kalian dapat di mata kuliah, kemudian Anda diterapkan untuk tugas akhir ya, atau diterapkan dalam penerapan tugas akhir. Itu boleh ya. Tapi kalau level S3 itu harus hal yang baru. Jadi nanti di sini mungkin kalau misalnya ada jurnal untuk project UASnya ini, mungkin ada judul ini pernah dilakukan kampus lain, itu boleh silakan ya, silakan. Tapi kalau bisa ada sedikit yang berbeda, mungkin objeknya berbeda ya. Kalau mungkin yang kampus lain itu dia pakai daging apa ya, kita dianalisa kita pakai daging apa, atau bisa juga variabelnya. Misalnya kalau di kampus itu dia menentukan daging halal non halal itu dari energi atau intensitas cahayanya ya. Nah, kalau saya mungkin dari warna dagingnya, itu sudah beda ya. Walaupun mungkin judulnya sama tapi variabelnya yang berbeda. Itu bisa di novelty-nya tapi sedikit ya. Ada keterbaharuannya tapi sedikit. Untuk level S1 sebaiknya begitu ya. Boleh mencontek kampus lain, tetapi jangan yang sudah dilakukan di kampus kita. Kalau ada yang sudah buat di kampus kita, terutama yang di Prodi TMJ ya, nanti kalau Anda buat tugas akhir ya, misalnya Anda sudah buat kelasnya, kemudian Anda ulangi lagi, itu tidak boleh, kecuali Anda menambahkan sesuatu dalamnya atau variabelnya berbeda ya. Oke, itu ya untuk state of the art di dalam di dalam introduction. Jadi pada saat Anda membuat latar belakang itu pertama
pertama biasanya di paragraf pertama itu umum ya, umum dulu dibahas problem solvingnya apa, misalnya energi matahari adalah, baru di paragraf kedua itu baru masuk riset problemnya ya, sama kayak, jadi dia polanya mengkerucut. Kalau kita pernah belajar apa namanya kalimat deduktif dan induktif ya, bagaimana kalimat deduktif ya dari umum ke khusus ya, dan kalimat induktif khusus ke umum ya. Jadi seperti ini belakang ya, dia untuk keseluruhan paragraf ya dari umum. Nah, kemudian dalam satu paragraf dia selalu bercerita umum ke khusus juga, jadi selalu dibuka umum kemudian ada khususnya. Oleh karena itu, maka dari itu begitu biasanya kalau kata-katanya ya. Seperti itu. Oke, itu untuk latar belakang atau di dalam jurnal biasa pendahuluan ya isinya. Jadi ingat isinya bahwa pertama kita bahas dulu riset masalahnya apa, biasanya secara umum ya. Kemudian ada state of the art-nya. State of the art-nya itu adalah kita mungkin menceritakan di dalamnya bahwa penelitian ini pernah dilakukan siapa dan siapa orangnya. Misalnya menurut ini hasilnya seperti ini, menurut ini hasilnya seperti ini, ya. Oke, barulah kita jelaskan apa yang kita mau lakukan di dalam penelitian kita, ya, untuk mengatasi masalah tersebut dan tujuan kita dalam penelitian, ya. Seperti itu. Itu isinya pendahuluan itu misalnya PLN adalah ini adalah. Ya. Jadi itu tadi isinya adalah riset banyak permasalahannya apa sih ya, permasalahan apa, kemudian mengkerucut ini ya. Dulu kan? Halo, ada pertanyaan? Ada Pak. Ada ya. Oke. Nah, berikutnya tinjauan pustaka ya. Oke, biasanya di jurnal itu ada dia minta tinjauan pustaka. Nah, ini biasa kalau kita di proposal namanya dasar teori. Nah, biasanya juga tidak ada ya. Biasanya juga ada jurnal dia langsung minta juga dia langsung review. Ya, seperti itu. Nah, review dan di pustaka itu sama ininya, sama kontennya di dalamnya. Cuma yang di dalam tinjauan pustaka ya, review itu beda dengan state of the art ya. Kalau state of the art itu berhubungan dengan penelitian kita ya. Kalau tinjauan pustaka atau review itu adalah variabelnya. Nah, misalnya begini, misalnya rancang bangun deteksi wajah ya menggunakan algoritma hard cascade. Nah, hard cascade itu variabel ya. Kemudian face recognition mungkin kalau ada variabelnya, atau kalau ada kita masukkan juga ya mengenai face recognition apa. Kemudian mungkin computer vision apa. Itu maksudnya dasar teori seperti itu ya. Itu yang dimaksud dengan literature review. Jadi variabel-variabel yang dalam penelitian kita ya. Seperti ini juga contohnya, misalnya berhubungan dengan rancang bangun prototipe Smart DC House ya. Nah, ini kan di dalamnya ini kalau Smart DC House ini kan berhubungan dengan solar panel ya. Nah, nanti di dalamnya berarti ada variabelnya potensi tenaga surya, kemudian ada hubungannya dengan baterai ya, kemudian distribusi DC karena variabel itu ya. Jadi memang di dalam belakang itu berbeda dengan tinjau pustaka ya. Karena biasa itu ada yang sama mirip-mirip ya. Jadi di dalam tinjau pustaka dasar teori biasa kan jadi dia juga sebelumnya. Nah, ini kalau template-nya itu ada review, bilangnya tinjau, berarti hanya berhubungan dengan variabel-variabelnya ya. Dan literature review adalah state of the art ya, di dalam pendahuluan maksud saya. Itu yang membedakan di situ ya. Oke. Seperti jurnalnya mungkin nggak kelasnya pernah buat ya. Nah itu. Nah ini siapa namanya pernah nggak kelasnya buat. Jadi variabelnya
dia ya, di bab 2 ya, bab 2-nya nah ini juga langsung di metode penelitian ya. Ya, metode penelitian berarti dia tidak minta tunjuk pustaka, jadi tergantung dari template dari publishernya ya, dia minta apa. Kalau yang tadi ini dia masukkan tinjauan pustaka ya, dia masuk nah, teori Arduino ya, teori Arduino juga dimasukkan seperti oke Kak ya, ada pertanyaan dulu sebelum masuk ke metodologi ya. Selanjutnya kita masuk dulu di metodologi ya. Nah, metodologi penelitian ya itu tadi adalah bagaimana kita memasukkan metode kita dalam penelitian ini ya. Nah, uraiannya apa, seperti apa? Jadi di dalamnya biasanya ada data ya, kemudian sumber data juga ada ya. Kemudian jenis penelitiannya apa ya, ini juga kita pastikan apakah kualitatif dan kuantitatif. Nah kualitatif itu yang berhubungan biasanya kalau penelitiannya tentang survei ya. Misalnya saya buat VR ya, virtual reality atau augmented reality. Saya untuk aplikasi pembelajaran, saya belajar apa ya, di lab ya, pakai VR atau AR. Nah itu kan untuk menentukan bahwa aplikasi kita ini sukses apa tidak, tentu kita tidak bisa melihat secara kuantitatif ya. Pasti kita harus melakukan survei ya, atau kuesioner ke orang yang misalnya ke siswa atau dosen mata kuliahnya ya, nanti dia bisa menentukan apakah aplikasinya sudah layak apa tidak ya, seperti itu maksudnya kualitatif ya, berhubungan dengan survei ya, kuesioner ya, kelayakan dan lain sebagainya. Kalau misalnya kuantitatif ya berhubungan dengan angka-angka biasanya ya, misalnya deteksi kita bikin daging halal dan non halal ya. Oke, angka-angkanya biasa kita misalnya kita pakai metode ekstraksi fitur tekstur ya. Nah, angka-angkanya mungkin dari nilai GLCM-nya itu kita masukkan bahwa energinya dapat sekian ya, kemudian kontrasnya sekian ya, kemudian homogeneity-nya sekian. Nah itu kan ada angka-angka. Nah itu maksud dengan penelitian kuantitatif ya, seperti itu. Dan penelitian juga biasa ada dikombinasi antara kuantitatif dan kualitatif ya. Jadi tidak harus fokus salah satu. Jadi ada juga yang gabung ya, seperti itu. Kemudian simplifikasi model kalau ada, kemudian analisis bagaimana menganalisa data nantinya. Oke, metodologinya adopsi dan modifikasi metode, ditulis sumbernya jika ada. Jadi silakan mengadopsi ya kalau metode tersebut sudah ada. Kemudian bagaimana cara menganalisisnya ya, cara penarikan sampel kalau ada, ini kalau data-data ya, pengumpulan data, cara perhitungan atau analisis dan lain sebagainya. Kalau kita biasanya bagaimana bahan alat, ini kan bahan misalnya bahan penelitian ya. Jadi di metodologinya bahannya apa, misalnya OpenCV ya, yang Python itu termasuk bahan ya, seperti itu. Kemudian cara penarikan sampelnya, misalnya data setnya ini saya ambil di Kaggle, itu harus diceritakan di jurnalnya apakah data setnya primer itu artinya kita ambil sendiri, atau data setnya adalah secondary ya, artinya sekunder ya, artinya itu kita ambil di website datanya ya, seperti itu. Kemudian proses analisisnya, metodenya, kemudian pengumpulan datanya, dan cara perhitungannya seperti apa ya, itu sudah Anda masukkan di dalam metodologi ya, rancangannya nanti. Kemudian berikutnya hasil dalam pembahasan. Nah, di hasil dalam pembahasan ya biasanya kita sudah menceritakan dari hasil yang sudah kita lakukan di penelitian tersebut ya. Misal kalau ya Anda sudah mengukur tingkat energi dari daging halal dan non halal menggunakan ekstraksi fitur tekstur, maka itu kita ceritakan bahwa kenapa seperti itu ya, kenapa nilainya seperti itu ya, kenapa, pokoknya tidak hanya sekedar
saya screenshot ya, kemudian kasih keterangan gambar, tidak hanya seperti itu, tapi gambar ada keterangannya ya, ada tabel kesimpulan pembahasan ya. Ya, ingat poinnya, jangan lebih banyak hasil daripada pembahasan. Ini juga penting ya, jangan hanya lebih banyak hasilnya, banyak gambar, screenshot, keterangan gambar, tapi tidak ada pembahasannya. Itu jangan seperti itu ya. Atau bisa juga jadi sebaliknya, jangan hanya pembahasan hasil analisis, jangan hanya membahas hasil analisis statistiknya ya. Oke, kemudian kiatnya bagaimana? Kemukakan hasil data, bahas hasil secara ilmiah, konfirmasi dengan hasil statistik. Jadi seperti itu cara kiatnya ya. Jadi Anda masukkan gambarnya, screenshotnya, kemudian dibahas secara ilmiah ya, harus diantisipasi ilmiah ya. Tidak boleh kita karena kira-kira, misalnya begini, ini gambarnya ada kata-kata misalnya hasilnya kurang baik, kira-kira, jangan seperti itu. Jadi memang harus sesuai dengan ilmiah ya, jangan ada kira-kira, kemungkinan ya, itu tidak boleh ada di dalam penulisan artikel ilmiah. Dan kalau bisa ada konfirmasinya dengan hasil analisis statistik ya. Ini perlu juga ya, karena ini biasanya kalau yang poinnya di S3 biasa ini ya, bagaimana kita konfirmasi dengan hasil statistik. Tapi kalau S1 hanya jurnalnya tingkat jurnal Sinta 4, 5, ya, itu hanya mungkin membahas saja hasil dari gambarnya tuh sudah bisa masuk di jurnal Sinta 4, 5 atau 6 ya. Seperti itu. Kalau Sinta 1, 2, nah ini perlu ada ini konfirmasinya ya, atau validasinya, atau memvalidasi hasil kita benar atau tidak ya, dengan cara analisis statistik. Kemudian pembahasan, pengambilan kesimpulan, jangan lupa di bagian akhir, biasa di akhir-akhir itu ada kesimpulan. Jadi beda kesimpulan pembahasan, beda kesimpulan yang ada khusus untuk kesimpulan dan saran, itu berbeda ya. Jadi kalau kesimpulan yang di pembahasan itu kesimpulan dari grafik-grafik yang sudah kita masukkan di dalam pembahasan tersebut, baru kemudian kita simpulkan. Oke, seperti itu. Nah, disinkronkan lagi, jadi jangan sampai hasil penelitian kita itu tidak sama dengan tujuan dan permasalahan kita ya, jangan sampai berbeda ya, tidak sinkron. Misal tadi tujuan kita ingin mendeteksi daging non halal dan tidak halal, ternyata hasilnya itu dia hanya mungkin mengolah gambar dari RGB ke grayscale, contoh hanya itu saja ya. Mungkin hanya grayscale data, mungkin sampel daging sapi, mungkin daging kambing ya, atau daging lainnya ya, hanya sampai mungkin grayscale. Nah, itu tidak sinkron dengan tujuannya, karena tujuannya adalah bagaimana sampai bisa menentukan daging halal dan tidak halal ya, walaupun mungkin nanti akurasinya tidak 100% ya, seperti itu. Nah, simpulan dan saran dan hendaknya singkat, padat, namun penuh arti serta informatif. Nah, ingat bahwa kesimpulan biasanya berbeda dengan kesimpulan yang ada di pembahasan ya. Kalau di kesimpulan yang memang khusus format singkat, kesimpulan dan saran, itu dia dari atas ke bawah, dari pendahuluan dia simpulkan sampai di pembahasan. Biasanya di kesimpulan ini ada nilai kuantitatifnya. Kalau dia kuantitatif ya, misalnya dari hasil penelitian ini didapatkan akurasi sekian persen. Nah, itu ya, itu maksudnya kesimpulan yang bersifat numerik ya, harus dia kuantitatif, ada nilainya ya, tidak sebatas hanya kualitatif. Kesimpulan, jangan mengulang data yang sudah ditemukan dan hasil pembahasan. Nah, ini juga ya, jangan sampai kesimpulan hasil pembahasan diulang lagi dalam kesimpulan yang tersendiri ya, itu jangan ya. Jadi sudah dibagi memang bahwa kesimpulan yang ada di hasil dan pembahasan adalah kesimpulan yang mengenai grafik-grafik itu, atau data-data yang sudah kita masukkan, atau gambar-gambar yang sudah kita masukkan. Nah, kesimpulan yang ada di saran itu adalah kesimpulan keseluruhannya ya, seperti itu. Dan jangan mengulang data atau kata yang ada di hasil dan pembahasan. Nah, saran, kalau biasanya saran tidak selalu ada ya. Saran dikemukakan jika ada temuan yang signifikan yang diyakini dapat memanfaatkan atau meningkatkan jika diterapkan ke depannya ya. Saran berupa rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut. Oke. Kemudian ada ucapan terima kasih ya. Tidak wajib ada, tapi tergantung dengan template-nya. Biasanya harus ada ucapan terima kasihnya. Nah, itu harus ada ikuti ya. Kemudian daftar pustaka. Nah, ini juga daftar pustaka yang tadi saya bilang keterbaruan ya. Jadi harus up to date. Kalau bisa
80% harus berumur di bawah 10 tahun ya. Oke, jangan di atas 10 tahun ya, seperti itu. Kemudian rujukannya primer harus di atas 80% ya, sesuai dengan keterkaitan dengan penelitian Anda. Oke, kemudian sitasi ya, ini juga penting, sitasi daftar pustaka ya. Nah, biasanya kita sitasi daftar pustaka ya, tergantung formatnya ya, dia format apa, apakah ARFAR ya, atau IEEE atau apa. Nah, itu biasanya tergantung dari publishernya ya kan, banyak sekali yang digunakan untuk sistem daftar pustaka. Nah, untuk nanti tugasnya ini kalian harus saya sarankan harus sudah menggunakan software untuk sitasi atau menulis daftar pustakanya ya. Nah, di e-learning itu sudah ada atau di sini itu sudah ada di di PPT-nya sudah ada softwarenya. Saya harus kalian wajib pakai Mendeley ya, Mendeley untuk membuat daftar pustakanya ya. Nah, ini silakan Anda download ya, download yang internet dulu, registrasi ya, kemudian nanti yang download yang di desktopnya ya. Jadi harapan saya nanti Anda sudah bisa mensitasi daftar pustaka. Nah, untuk formatnya, stylenya seperti apa daftar pustakanya, nah itu tergantung dari publishernya ya. Publishernya biasa ada menulis harus ini apa style atau apa style. Nah, apa style itu dia penamaan ya. Kayak seperti ini kan dia nama ya. Ini kalau biasanya kalau Anda buat daftar pustaka biasanya tanpa nomor ya, itu dia apa style, dia tanpa nomor. Jadi dia berbasis abjad ya. Misalnya dia paling atas, yang abjadnya mulai huruf A itu paling atas ya, seperti itu. Kemudian ada ARFAR style, Vancouver ya, IEEE. Nah, itu biasanya formatnya penomoran ya. ARFAR sama IEEE penomoran. Vancouver biasanya sama dengan apa ya, seperti itu. Oke, jadi saran saya silakan Anda pakai nanti Mendeley untuk buat daftar pustakanya ya. Jadi Mendeley itu akan memudahkan kita ya. Jadi misalnya paper yang kita download nanti itu akan lebih mudah ya. Nah, lebih mudah. Misalnya nanti kalau misalnya ada paper kita sudah download ya. Atau ini papernya yang ini ya, punya klasifikasi data yang deteksi. Ini sudah ada seperti ini. Nah, kemudian paper yang kita download kita drag ke Mendeley ya. Biasanya kalau Anda pakai download masuk di mestinya di sci.hub ya. Nah, ini biasanya kalau kita biasa download jurnal ya, mungkin pernah diajarkan nggak dosen-dosen lain yang sci.hub? Pernah nggak? Tentang download apa? jurnal? Pernah ya? Pernah ya. Pernah, Sini biasanya kalau Anda silakan download jurnal ya. Dan cari jurnalnya nanti di sini di download doi-nya ya. Misalnya pakai Triple Explorer ya. Triple Explorer itu banyak ya. Silakan itu banyak link jurnal Triple Explorer ya. Kontennya silakan banyak, misalnya computer vision. Nah, ini banyak. Nah, biasanya kita mau download ini kan biasa kayak di IEEE ya. Ini kan biasa harus bayar, harus registrasi dan bayar. Nah, ini kita bisa mungkin pakai ilegal ini ya, ilegal link. Ini servernya Rusia. Silakan Anda copy doi-nya saja ya. Doi-nya kemudian Anda ini Ctrl V, kemudian open ya. Ini juga biasa tidak dapat, tergantung dari ini kita jurnalnya. Ada juga biasa tidak dapat linknya. Coba cari yang lain. Keberuntungan juga sih biasanya. Bisa enggak ya? Nah, ini dapat ya. Nah, ini karena kalau di sini kita download itu nggak bisa, harus bayar ya. Jadi kita pakai server Rusia ya. Ini sudah ada tahu ya. Nah, ini kita biasa download dulu ya. Download.
juga bisa ya. Download ya. Nah, untuk citasinya saya sarankan tadi pakai Mendeley ya. Jadi caranya adalah ingat tadi prinsip bahwa selalu kita mendownload yang berhubungan dengan state of the art, tinjauan pustaka itu yang berhubungan dengan penelitian kita ya. Jadi nanti kalau sudah di-download, caranya mensitasi ya, citasi. Misalnya kita citasi dalam paragraf apa ya? Paragrafnya misalnya paragraf atau misal ya. Oke. Nah, biasanya kita begini ya, biasanya kita manual ya, misalnya di sini kasih format 1 ya, baru kemudian nanti di bagian sini kan biasa bagian daftar pustaka. Nah, kita manual ya, biasanya kan manual begini ya, manualnya itu ya judulnya dulu atau penulisnya dulu di ini tuh, baru mungkin nanti institusinya atau judulnya ya. Itu kan agak lama ya, jadi saya sarankan untuk kalian nantinya harus pakai Mendeley ya, pakai Mendeley. Nah, caranya tinggal Anda download dulu jurnalnya ya. Memang harus ada jurnalnya ya. Jurnalnya baru nanti di-drag ya. Di-drag di mana? Di sini ya, di-drag di Mendeley-nya ya. Nanti untuk cara tutorialnya mungkin nanti Anda bisa lihat di YouTube ya, bagaimana pakai Mendeley ya. Ini saya garis besarnya saja ya. Jadi silakan dulu dihubungkan, nanti jangan sampai ini referensinya dihubungkan ke sini ya, Mendeley-nya. Jadi kalau Mendeley-nya sudah include sini, di Word itu sudah ada insertasi citation Mendeley ya. Kemudian nanti silakan pilih ya. Tadi mau pilih apa? Kalau penomoran ini biasanya IEEE ya. Kalau pakai apa itu Amerika ini ya. Ini kalau penomoran ya. Jadi tergantung ya. Ini ada 7 edition, psikologi ini apa? Oke. Citasi ya, kemudian kita go to Mendeley. Kemudian kita pilih paper kita yang sudah kita masukkan di sini. Cara masukkan di sini tinggal di drag saja ya. Tinggal di drag ya. Ini papernya, contoh paper ini ya. Kemudian kita tekan saja ini site ya. Akan masuk di sini. Ini pakai nama ya. Oke. Kemudian nanti di latar belakang di daftar pustaka. Ini mana tadi daftar pustakanya? Ini ya. Daftar pustaka. Ini daftar pustaka, apa daftar pustakanya? Kalau seperti ini daftar pustakanya. Nah, kita tinggal tekan apa? Tinggal tekan insert biografi. Maka akan otomatis akan masuk seperti ini ya. Seperti itu. Itu akan lebih mempercepat daripada Anda ketik manual ya. Mulai dari nama, kemudian judul, kemudian nama jurnal ya, halaman, itu kan akan lama ya. Jadi di tugas kalian nanti harus kalian pakai ini ya, apa? American atau jangan apa IEEE, boleh juga IEEE. Jadi kalau IEEE itu dia pakai nomor ya, 1. Nanti di sini dia berurut 1, oke? Seperti itu. Jadi harus pakai Mendeley. Nah, itu nanti silakan Anda install ya. Registrasi dulu di sini ya. Kemudian di sini install versi desktopnya ya. Di hasil registrasinya untuk masuk di desktopnya pakai email yang sudah Anda terregistrasi di websitenya. Oke? Nah, itu wajib di jurnal nanti ini. Di tugasnya ya. Oke, UAS projectnya sekarang dibahas. Atau sebelum saya bahas project, ada pertanyaan dulu? Silakan.